Dan kalau ada yang bilang, wah kopimu kurang kental le, nah ini kopiku kental tenan to le, nah kental. Wah dolanmu kurang adoh, kopi terus perjalanan bermain itu tidak ngaruh. Yang berpengaruh ini otaknya dan visi misinya, cita-citanya pengen ngapain. Kalau misalkan cita-citanya pengen mensejahterakan desa, ya harusnya sama, kita satu frekuensi, getarannya sama. Tapi kalau misalkan ada oknum-oknum, ya ayo kita rapikan sama-sama agar kita bisa menciptakan desa yang kaya. Jumpa lagi dengan aku, Rodin Saputra. Pada kesempatan kali ini aku pengen menjelaskan tentang bengkok sawah. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini bukan masalah tentang suka tidak suka atau pengen ngubek-ngubek Pemdes, tidak ya. Kita hanya sharing biar warga kita di Desa Karangjambu itu pinter-pinter dan gak terprovokasi. Nah, sebenarnya aku ngomongin ini juga akibat buntut panjang dari demo Kades-Kades. Walaupun Kades kita tidak ikut demo, tapi di media sosial terus berlanjut ya. Ketika Pak Kades, Bu Kades demo ke Kemenkyu, kemudian balik ke rumah ada yang ditangkap karena diaudit ya. Kemudian warga-warga juga semakin berani mendemo kepala desanya. Mungkin karena mereka tidak terwakili ya, warganya tidak terwakili. Mereka meyakini bahwa Bu Kades, Pak Kades itu hanya mewakili dirinya sendiri karena dananya tidak cair, karena administrasinya tidak baik. Nah, di sini saya ingin mengajak ke warga Desa Karangjambu khususnya dan warga desa dimanapun berada agar kita lebih cerdas dalam menanggapi sebuah masalah. Contohnya di sini ada tanah kas desa atau sawah bengkok. Aturannya sudah jelas, ada Permendagri nomor 1 tahun 2016. Teman-teman bisa baca di sini ya. Nanti bisa download aturannya sendiri. Intinya sawah bengkok itu tidak bisa diperjualbelikan, disewakan tanpa aturan yang jelas. Jadi saya pengen semua warga memahami bahwa kalau misalkan ada oknum dari pihak Pemdes yang mengatasnamakan Pemdes, mengambil hak untuk mendapatkan hak sewa dan lain sebagainya, itu tidak benar teman-teman. Bisa dilaporkan ke inspektorat. Kenapa lapor ke inspektorat? Karena itu sudah pelanggaran. Seharusnya itu kalau misalkan ada sewa tanah, sewa sawah bengkok, harusnya masuknya ke PADes. Di RAPBdes kemarin juga kebetulan ada, bisa dilaporkan di situ. Tujuannya juga nanti bisa buat kesejahteraan atau tunjangan perangkat desa atau RT RW dan lain sebagainya, tergantung kesepakatan bersama di situ ya teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga nggak salah paham ya. Saya berbicara seperti ini juga pakai dasar. Saya punya guru, kalau di Desa Karangjambu ada Mas Gambir, kalau misalkan di luar Desa Karangjambu ada Kades Hoho, saya pernah ke sana. Dan saya juga berinisiatif sendiri pengen belajar untuk menciptakan administrasi yang bersih, jujur, dan baik ya di Desa Karangjambu. Saya modal ke Desa Purwasaba itu ya tidak sedikit tapi ya cukup lumayan. Dan kalau ada yang bilang, wah kopimu kurang kental le, nah ini kopiku kental tenan to le, nah kental. Wah dolanmu kurang adoh, kopi terus perjalanan bermain itu tidak ngaruh. Yang berpengaruh ini otaknya dan visi misinya, cita-citanya pengen ngapain. Kalau misalkan cita-citanya pengen mensejahterakan desa, ya harusnya sama, kita satu frekuensi, getarannya sama. Tapi kalau misalkan ada oknum-oknum, ya ayo kita rapikan sama-sama agar kita bisa menciptakan desa yang kaya, penuh aset desanya banyak, penghasilan pendapatan ahli desa juga banyak. Terus ada satu pegangan yang aku pegang dari Kades Hoho, yaitu kita berani melawan oknum baik dari desa, dari kecamatan, atau dari atas ya. Intinya dana desa itu adalah dana yang diberikan untuk desa. Jadi kita berani melawan kecamatan ataupun tingkatan di atasnya kalau mengatur-atur cawe-cawe tentang dana desa. Karena dana desa itu dari pusat
kita yang mengelola itu dana desa, milik warga untuk kesejahteraan warga. Itu saja Bolo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi sharing selanjutnya. Bye, thank you.